Kadang perjalanan gak selalu tentang wisata megah. Ada cerita sederhana di balik toko yang jadi nadi kehidupan sehari-hari. Hari ini saya mampir ke sebuah toko sembako yang katanya selalu jadi andalan warga Majalaya, Ciparai dan sekitarnya. Kenapa toko sembako? Karena bukankah di setiap perjalanan logistik adalah hal yang utama? Dan ini penting banget karena kalau udah nemu tempat logistik murah, gunanya bukan hanya untuk traveling aja, tapi bermanfaat juga untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, bisa juga untuk usaha olahan UMKM, buka usaha kelontong, buka usaha warung kopi, rumah makan, dan masih banyak lagi. Jadi, kalian wajib tahu tempat ini. Saran saya, jangan skip videonya biar kalian bisa irit berlipat di era yang segala mahal seperti sekarang ini. Jujur aja, urusan dapur itu lebih penting dari liburan. Bedanya, kalau sembako murah, dapur kita bisa ngebul lebih lama. Bismillah, perjalanan hari ini kita mulai. Perjalanan dimulai pagi hari. Jalan kecil ini akan membawa saya ke salah satu pusat belanja murah yang katanya selalu jadi andalan warga Majalaya, Ciparai dan sekitarnya. Kali ini kita akan berangkat ke pusatnya dulu, yaitu yang ada di Jalan Laswi Ciwalengke, Majalaya. Katanya sih toko ini ada 2 cabang, yang satu lagi di Ciparai. Nah nanti setelah dari Ciwalengke Majalaya, kita akan kunjungin juga yang ada di Ciparai. Dengar-dengar sih sebelum tokonya gede kayak sekarang, dulu pemiliknya sempat jualan telur aja di rumah. Maka dari itu, selain nanti kita akan review tokonya, kita juga akan ajak ngobrol pemiliknya. Siapa tahu ada ilmu yang nanti kita dapat. Oh iya, kalau kalian keluar dari Jalan Lembur Awi, tinggal belok kanan aja. Tapi kalau kalian dari arah Ciparai, Jalan Laswi, pertigaan lurus, gak jauh, ada di sebelah kiri, seberang Sambal Doer. Udah ada di lokasi ya, ini di Jalan Laswi Ciwalengke, kurang lebih tempatnya seperti ini. Kalau dari tampak depan, kita coba nanti cek ke dalam ada apa aja, dipantau ya. Riuh rendah tapi hangat, wajah-wajah santai terlihat walaupun belanjaan setumpuk. Mungkin orang-orang sudah tahu kalau belanja di sini harganya ramah di kantong. Kebetulan pas saya kesini lagi ada bongkaran minyak. Ini proses bongkaran yang pertama, dan ini proses bongkar mobil kedua. Anak toko mengisyaratkan bahwa pelayanan di sini ramah. Buat kalian yang mau belanja ke sini tapi bingung caranya gimana, coba kita tanyain ke stafnya bareng-bareng. Siang, A. Siang, Pak. Kerja di sini ya? Ya, ke sini sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Doni Mulyana ya. Saya kerja di sini hampir mau 4 tahun lebih ya. Oh, 4 tahun Kalau ya? dibilang mah sudah menjadi sepuh di sini. Sesepuhnya berarti saya nanya Sepuh pas nih. Tayogi, ya. Pas nanyanya ke yang udah lama ya. Nah, kalau misalkan mau belanja ke sini, ini caranya gimana kira-kira? Ya, kalau belanja di sini teh kebagi 2, ada yang partai, ada yang ecer. Oh, partai di sini ya? Partai di Sebelah sini. kanan. Ya. Kalau ecer di sebelah sini. Ecer ke sini sebelah kiri, berarti kasir ada 2 ya? Ya, R2. Nah, kalau misalkan saya pengen belanja partai, caranya gimana, A? Kalau partai sini. Pertama-tama buat konsumen ya tidak tadi kekeliruan ya, bisa langsung ke kasir saja, diinput barangnya, terus dibentuk notanya. Kalau sudah terbentuk notanya bisa langsung dikasih ke pegawai yang lainnya. Oh gitu, jadi tinggal nunggu aja ya? Tinggal nunggu aja Tinggal nunggu barangnya keluar. ya, Nah, sambil kalau dicek sama pegawai yang lainnya. Oh gitu, kalau misalkan pengen belanja ecer, itu Kalau gimana? belanja ecer mah paling ke sebelah sana. Oh, yuk, Buat ibu-ibu atau anak-anak muda yang mau lewatan bisa dan Oh bener ya, bahan baku jangan liwet ya. ini kalau tempat eceran banyak. Ada kerupuk, telur, bermian dan sebagainya lah. Dan jangan bosan kalau kesini karena di sini kami terdapat kasir yang sangat tampan lah, kalau bisa dibilang kasir Boy. bad boy. Kasir Jadi mah bad tidak, boy. jenuh lah kalau dipandang kalau kesini mah. Kalau di sana mah palelek pada kolot di sana mah. Oh ya, berarti kalau di ecer mah ini bisa langsung ngambil sendiri ya? Bisa ngambil sendiri, tapi kalau bisa sama dibikin notanya dulu biar gitu. tidak ketinggalan.
biar tidak terjadi kekeliruan lagi gitu. Oh, oke, siap. Terima kasih banyak, Kak. Maaf diganggu. Ya. Matur nuhun. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang saya coba ajak tur. Kira-kira di sini ada apa aja? Di rak paling atas ada kental manis sama minyak goreng. Di rak keduanya ada mie instan dari beberapa produk sama beberapa varian rasa. Bihun instan juga ada. Harga mie instan mulai dari 2.800-an aja. Bayangin kalau kalian belinya makin banyak, berarti kalian makin irit dibanding beli di tempat lain. Terus ada agar-agar, ada mie instan cup, teh seduh juga ada. Selain itu terpantau ada sabun cair, sabun batang, sampo-sampo juga tersedia. Di sebelahnya ada sabun pencuci piring, obat nyamuk, sama sabun lantai. Terus pasta gigi juga ada. Sekarang kita bergeser ke rak yang ada di bawahnya. Ini sih surganya para pengusaha olahan ya. Ada bihun, ada gula merah juga ada yang biasa, ada yang aren, ada garam, ada tepung kemasan dari berbagai macam merek. Pengusaha bakso bakar, sosis bakar, tersenyum nih, ada saus kemasan, mayones, mentega, plus kecapnya juga ada. Buat Mang Cuangki itu ada motor mobil. Dari luar sih nampak sederhana, tapi pas ke dalam ini komplit banget ya. Kalau di absen satu-satu kemungkinan patah rahang gede nih. Tapi jangan khawatir, saya tetap coba spill yang kejangkaunya ya. Terpantau ada pewangi pakaian, ada sabun colek dari berbagai macam merek. Ada juga loh deterjen, ternyata deterjen bubuk sama deterjen cair. Itu ada kacang-kacangan. Kacang apa? Hayo. Kacang hijau, kacang tanah, sama kacang kedelai. Kerupuknya juga ada. Terus paling atas ada mie telur sama lahan kosong. Ini toko sembako gak pernah sepi. Sebelum lanjut keliling, kayaknya menarik kalau ada testimoni dari pelanggan. Kita coba cari pelanggan yuk yang bisa diajak ngobrol. Belanja? Mohon Nah, belanjana ka dieu ya. kahiji barangna komplit, mirah-mirah, Oh, gitunya. layanana alhamdulillah cepet. Jadi kan akses kayak itu ka dia ge cakat gitu. Oh, gitu sering ka dia. Alhamdulillah sering tiap hari ke situ. Kangge icalen deui. Mohon kang challenge deui ya, Bu. Siap. Nun, Ya, bisa. mau belanja? Ya belanja, Oh. mau belanja tadi Teguh dari toko Sayogi. Mantap, Mantap. Kenapa sering belanja ke sini, Pak? karena cocok harganya. Mantap harganya. Ya, mantap tuh. Oh, Mantap siap. coy. Makasih, Pak. Mari kita belanja tuh Sayogi. Dengan atmosfer kayak gini, justru disinilah denyut sederhana kehidupan terasa hangat. Selain bahan-bahan kemasan, bumbu-bumbu dapur juga komplit di sini. Masih pada seger-seger ya. Terus dari harganya juga bisa nyampe selisih 3.000 dibanding pasaran. Ada juga ketan hitam sama ketan putih. Ini beras mediumnya di harga 14.500 per kilo. Sedangkan yang premium di harga 15.500 per kilo. Jika dibanding dengan pasaran, selisihnya ini bisa nyampe 1-2 ribu per kilo. Beli karungan lebih murah ya. Kalau nggak salah ini si AA yang di awal dadah-dadah ya. Siapa tahu nanti kalian kesini terus ketemu sama si AA-nya. Kita coba kenalan yuk. Siapa namanya? Namanya Ridwan Al-Bukhari. Oh, Ridwan. Udah lama di sini, A? Baru juga hampir setahun sih kerja di sini. Oh, enak nggak kerja di sembako? Ya, seru aja sih, banyak keseruannya dari bercerita, bongkar bareng. Bongkar bareng. Pokoknya malah seru di sini mah. Oh, gitu. Pengunjungnya ke sini tiap harinya rame nggak? Alhamdulillah rame terus lah tiap hari. Tiap hari. Pokoknya mah dar dia mengaladangan teh. Siap, Nona. Ya. Sesuai penglihatan saya hari ini, berarti bener di sini tiap harinya rame. Soalnya kata si AA-nya juga dar-der-dor ngaladanginnya cenah. Yang butuh telur di sini juga ada ya. Tinggal timbang aja sendiri, nanti tinggal ditunjukin ke stafnya. Teruntuk para pengusaha seblak, sebring, beserta pengikut-pengikutnya, saya nemu harta karun nih buat kalian. Ini ada berbagai macam kerupuk dari berbagai genre. Dari mulai kerupuk bergenre bangunan seperti jaat beton, jengkol asbes, sama kerupuk taraje itu ada. Yang bergenre hewan juga ada seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, terus ada juga kerupuk kerang. Selain itu ada juga kerupuk kemplang, kerupuk mie, kerupuk mawar, gelung,
kerupuk selondok, kerupuk poco, sama makroni-makronian juga ada. Nah, selain itu juga bumbunya sekalian ada cabai bubuk sama bumbu tabur bawang sama keju. Ada juga mie burung dara, bihun jagung, penyedap rasa. Jangan lupa pakai odol. Di sini belinya bisa eceran, terhitung dari 250 gram atau bisa juga beli bal-balan. Kalau pengen lebih murah sih rekomendasi belinya bal-balan aja. Tepung-tepung juga sama, di sini ada berbagai macam jenis. Kalian bisa beli ecer atau bisa juga beli karungan. Terhitung kalau untuk tepung ini udah dikemas per kemasan 1 kg. Selain tepung terigu, tepung tapioka juga ada. Dan ini ada gula pasir, bisa beli kiloan atau bisa beli karungan juga. Kalau kalian udah di sini terus mau nanyain seputar harganya, nah ini bisa ditanyain langsung ke kasirnya. Nah, ini untuk kasir ecer atau partai atau dua-duanya? Dua-duanya bisa di sini. Dua-duanya Mau partai bisa. mau ecer bisa. Oh, bisa dua-duanya. Ya bisa. Oh, ini namanya siapa ya? Nama saya Anggi. Udah lama di sini? Oh, udah lama dari zaman sekolah udah di sini. Oh, dari sekolah udah di Ya, sini. kerja dari sekolah ada sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. 3 tahun kurang lebih. Nah, toko ini ada hari liburnya nggak? Ada hari liburnya hari Jumat doang 1 hari. Oh, Jumat libur 1 Ya. hari. Hari-hari biasa mah masuk kayak biasa. Oh ya, ini kan dipajang nih, A. Ini bisa ngambil sendiri yang beli atau harus di input dulu? Tergantung itu dua-duanya bisa ada yang ambil dulu atau bisa ada yang bikin bond dulu. Oh Tapi lebih bagus mah mending bikin bond dulu biar gak ribet. Kalau yang beli kebanyakan untuk kebutuhan rumah atau dijual lagi, A, yang datang ke sini? Kebanyakan untuk yang belanja di eceran mah buat jualan lagi, buat warung-warungan lagi biasanya mah. Oh, siap. Nuhun, A. Yuk, mangga. Pemilik toko kelontong atau yang mau buka toko kecil-kecilan, kayaknya berangkat ke satu tempat ini aja udah cukup deh. Ini mah definisi satu untuk semua, satu toko semua ada. Pantesan nama tokonya Toko Sayogi Trade. Karena Sayogi sendiri kalau merujuk ke bahasa Indonesia berarti artinya tersedia. Oh iya, yang mau kesini harus diperhatikan juga jam operasionalnya ya. Karena per jam 12 siang toko ini istirahat dulu dan akan kembali buka di pukul 1 siang. Dan tokonya libur tiap hari Jumat. Buat saya ini bukan sekedar toko, ini seperti lumbung kecil, tempat di mana nadi kehidupan rumah tangga berawal. Orang-orang datang ke sini untuk memastikan dapurnya bisa berasap lebih lama. Karena sebuah dapur tanpa asap ibarat sebuah bahtera tanpa samudra. Memang tidak ada pantai biru di sini, gunung megah juga nggak ada. Hanya sebuah toko sembako yang diam-diam menjaga rumah agar senantiasa nampak bahagia. Nah, kalau kalian datang ke sininya pengen pilih-pilih dulu, di sini sudah disediakan keranjang ya. Jadi barang kalian lebih mudah dikumpulin. Habis itu kalau kalian belanjanya sama pilih-pilih udah beres, tinggal dibawa keranjangnya ke kasir. Nah, nanti di kasir barang kalian akan dibantu dikemas oleh checker. Nah, sekarang kita coba kenalan yuk sama checkernya. Siang Teh, Siang, udah berapa lama Teh kerja di sini? tahun kemarin, mulai tahun kemarin. Tahun kemarin. Oh iya, tadi belum kenalan, namanya siapa Teh? Nama saya Nur, Oh, namanya Teh Nur ya. Sebagai apa di sini? sebagai nyeluan terigu. Checker ya? Ya, Sebagai checker, iya. Jadi tugas Teh Nur ini selain tadi ngiloan katanya dia juga bisa jadi checker. Kalau kalian udah pilih-pilih barangnya, terus nanti bisa dibantu salah satunya oleh Teh Nur ini. Nah, sekarang kita coba explore kira-kira ini di belakang ada apa aja. Nah, di ruangan ini ada makroni-makronian, makroni warna coklat sama warna kuning. Terus di depannya ada bihun jagung, ini bisa kiloan bisa bal-balan. Ada mayonnaise, bumbu racik. Di ujung sini ada micin. Terus itu yang sayang anak ada popok. Sebelah sini ada sambal saset, kecap, kopi-kopian. Terus ada juga jagung popcorn.
Oh iya, toko ini berdiri sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan selama perjalanan kurang lebih di tahun 2022 toko ini buka cabang di Ciparai. Sebelum komplit kayak sekarang, katanya sih dulu toko ini hanya jual telur aja, kemudian disusul masuk jualan beras, dan sampai sekarang bertahap hingga produknya banyak kayak sekarang. Selain toko ini terkenal murah, terus lokasinya juga strategis. Ini nggak jauh dari pusat alun-alun Majalaya. Kalau dari arah Majalaya, Ranca Ekek dan sekitarnya, tinggal ngambil jalan lurus ke arah Laswi. Nanti di Ciwalengke, samping Telkom, tepat di seberang Sambal Doer, di situ lokasinya. Nah, sebelum lanjut, kebetulan hari ini saya juga ketemu sama ownernya. Kita coba ajak ngobrol ya, siapa tahu nanti ada ilmu yang bisa kita dapat. Nah, hari ini kebetulan kita ketemu sama pemiliknya. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sebentar ya terkait produk di sini, proses perjalanannya seperti apa sampai punya tempat usaha sebesar ini. Kan pasti ada insight yang bisa didapat ya sama kita. Kita coba tanya aja ya langsung. Ya. Kira-kira ini buka toko udah berapa lama sampai bisa gede kayak gini? Ini alhamdulillah saya sudah berjalan hampir mau 6 tahun. 6 tahun? Iya, mau 6 tahun. Ini tahun kelima, mau tahun ke-6 sekarang. Sekarang tahun ke-6. Ya, proses di sini mau 6 tahun, cuman kita sebelumnya ada tempat yang kecil udah berjalan lama. Cuman waktu proses di sini hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Ya. Katanya dulu sempet jualan di rumah dagang telur aja ya? Oh ya, dulu sebelum di sini dulu sempet di rumah sambil kayak warung-warung kecil, kayak warung-warung sembako kecil gitu. Jadi dulu di rumah hampir ada mungkin kurang lebih 4 tahun. Habis itu barang makin banyak, nggak masuk ke rumah. Akhirnya saya nyari tempat di pinggir jalan, ketemulah di sini. Oh, ketemu di sini. Di sini ya. Produk yang paling laris nih di sini biasanya apa sama produk unggulannya? Di sini yang paling laris itu lebih ke barang primer ya. Jadi kebutuhan Pokok ya? sembako pokok kayak beras, telur, minyak, gula, tepung, itu yang paling utama di sini. Yang paling utama itu melayani pengiriman nggak kira-kira? Alhamdulillah di sini saya udah ada armada, 2 armada. Oh, ada 2. Ya, tapi kita pengiriman ada nilai yang harus ditentukan untuk buat dikirim. Oh, ada nominalnya ya? Ya, nominal ditentukan buat dikirim, kayak untuk pembelanjaan minyak partai sama yang warung-warung pembelanjaan banyak bisa kita kirim. Oh gitu. Ya, bisa kita kirim. Terus ini buka operasional dari jam berapa sampai jam berapa? Kita standar kalau buka itu mulainya jam 8 pagi. Kita datang ke sini setengah 8, tapi anak-anak beres-beres dulu. Baru kita opening jam 8 sampai jam 5 sore. Oh, sampai jam 5 sore tutup berarti ya? Normal. Nah, yang belanja ke sini itu khusus partai besar atau eceran juga bisa? Oh enggak harus partai besar, eceran pun bisa. Jadi sini kita menyediakan 2 space sama 2 harga. Oh gitu ya. Jadi kita juga tidak disamakan yang beli partai sama ecer, itu kita tidak disamakan. Tapi kita melayani yang ecer sama yang partai. Kebetulan kita harganya pun beda. Oh, oke. Sama ibu-ibu kalau perlu yang ecer-ecer buat masak, buat kebutuhan rumah tangga, boleh juga ke sini. Oke. Harga tidak jauh dengan partai. Bagus. Mantap. Iya, untuk Sayogi Trade sendiri ini udah ada berapa cabang selain di sini? Alhamdulillah, ini tahun ke-6 saya baru 2 ya. Yang satu cabang saya itu di daerah Ciparai di Andir. Oh, di Andir. Iya, Ciparai Andir. Harga sama dengan di sini. Boleh yang area Ciparai, yang dekat-dekat sana ke sana aja ke Ciparai. Harga tidak sama dengan di sini, tidak beda. Oh, agak tinggal beda ya. Sama gitu ya. Maupun eceran partai pun sama karena nginduknya ke sini ya. Oh, oke. Pertanyaan terakhir nih, buat para pelaku usaha UMKM terus yang mulai merintis atau yang baru mau atau yang lagi survive, tips and tricksnya nih, karena kan backgroundnya tadi dari mulai jualan telur aja di rumah sampai gede seperti ini, gimana caranya biar bisnisnya berkembang gitu? Ya paling kalau buat untuk triknya ya, kalau trik itu standar kebanyakan. Jadi kalau saya pribadi secara umum globalnya trik itu kita
membaguskan pelayanan. Pelayanan ya. Pelayanan harus kita maksimalkan karena itu benar-benar modal terbaik lah ya. Modal terbaik pelayanan. Ada komplain, retur barang rusak. Dalam hal tersebut kita harus tanggung jawab. Boleh bagaimanapun. Jangan memikirkan rugi. Kita harus tanggung tersebut karena jangan sampai kita istilahnya mempertahankan suatu kerugian nilainya yang sangat kecil tapi kita kehilangan sesuatu yang sangat besar, yaitu pelanggan. Karena usaha bisa jalan juga karena ada yang beli gitu ya. Nah gitu, karena kita bisa sebesar ini karena pelanggan. Iya. Walaupun karakter pelanggan berbeda-beda ya, ribuan orang bermacam-macam karakter, tapi kita harus tetap bisa melayani. Terus kalau trik yang kedua itu balik lagi tetap ke margin. Ya. Kecil kali banyak. Kecil kali Usahakan banyak. margin setipis mungkin, tapi kita kejarnya quantity. Kalau di sembako kayak gitu ya. Iya, jadi kecil kali banyak. Margin kalau ada sedikit mungkin, gas, yang penting quantity. Seperti itu. Kalau tipsnya itu, kalau untuk seperti ini tetap semangat, cari kolega yang banyak, ikut kayak seminar kalau bisa sekali 2 kali lah buat pengetahuan, sama memperluas jaringan. Terus lagi yang paling utama itu tetap kita harus dekat yang big boss besar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jalur langit itu nomor 1. Iya bener. Jujur, jalur langit, jujur, transparan, insya Allah. Kalau kita ada di jalannya yang diridhoi Allah, pasti ngegas. Siap, terima kasih banyak waktunya. Maaf diganggu. Sama-sama ya. Sukses Sama-sama selalu ya. Udah datang ke sini. Iya. Semoga sukses semua. Amin. Sehat selalu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi di balik strategi yang bagus ada juga doa yang jangan sampai terputus. Apa guna usaha hebat jika jalur langit tidak diasah kuat? Buat para penggemar kopi ada kabar baik nih. Ada juga kopi dari Jawa Barat. Ini kopi asli full Arabica dari brand Berlin Kopi, Rp3.000 per saset. Yang mau gula karungan juga ada nih. Harganya relatif murah dibanding umum. Ada selisih yang lumayan gede dibanding pasaran. Terus tepung tapioka juga ada. Proses bongkar tepung tapioka baru masuk. Nah, hari ini kebetulan saya juga ketemu sama salah satu pemiliknya, istri dari Augie. Kita coba ajak ngobrol ya, siapa tahu dapat insight juga dari beliau. Coba kita samperin ya. Siang teh, boleh diganggu sebentar teh? Boleh. Ini teh Dina ya, istrinya Iya. Augie. Nah, ini salah satu pemilik juga, istrinya Augie. Teh boleh diceritain nggak proses awal ngebangun ini toko sampai gede kayak sekarang? Itu suka dukanya gimana teh? Suka dukanya banyak ya. Mulai dari kita dari bawah masih customer sedikit, pelanggan sedikit. Oh, sempat gitu bagi ya. sedikit juga sebelum Iya. rame ya. Awal kita dulu buka di sini 2019 lah. Oh, 2019 berarti kurang lebih 6 tahun ada ya? Ya, ada. Awalnya kita cuma main di telur aja dulu. Main di telur, kita nyari ke para peternak, ke tempat kandang-kandang yang mulai dari kandang kecilnya sampai kandang yang besar-besar itu gitu. Nah, dari situ kita berkembang sama beras. Oh, sama beras berarti berawal dari telur, terus pertama ada beras. Ada beras. Nah, Berarti nggak langsung komplit kayak sekarang ya? enggak, itu juga bertahap. Dulu bertahap. Sempet kena covid kan, waktu itu Ya. kena covid sempet. Ya, sepi-sepinya ada, rame-ramenya ada. Dari datangnya bansos. Nah, Oh iya, datangnya mulai ngebludak dari situ. Ya, beras lumayan tuh. Dari situ beras yang meningkat, telur juga ikut meningkat. Dari situ kita merambah ke barang-barang yang lain. Oh, bertahap. Iya. Seperti kopi-kopi. Ya. Kalau bumbu-bumbu justru itu dilengkapi sekarang-sekarang sih sebenarnya. Ya, suka dukanya gak jauh beda sih sama mungkin pengusaha-pengusaha lain ya. Ada up and down-nya dalam satu usaha nggak. Kalau dagang itu nggak selalu tetap steady ada di atas, ada di bawah ya, kayak gitu aja. Kalau awal-awal ngebangun berarti barang-barangnya nyari teh apa
Pada datang sendiri nawarin. Awalnya kita nyari sebelum datang supplier dari dari sales ataupun dari para trader yang lainnya. Udah pada kenal, udah pada tahu di sini ada Sayogi, toko sembako, akhirnya mereka yang berdatangan gitu, barang-barang yang lainnya. Ya. Kalau awal-awal ngebangun usaha teh emang di bidang sembako langsung apa pernah di bidang lain? Pernah. Ayogi yang benar-benar terjunnya dari dulu. Pernah sempat di bidang distro. Oh, distro pernah. Iya, pernah. Dia bikin kaos, jaket, terus yang lainnya gitu. Iya. Sambil jalan kayaknya teh. Boleh. Sambil lihat-lihat ya. barang Iya. lainnya. Dari distro berapa lama teh? Dulu distro paling 3 tahunan kalau nggak salah. 3 tahunan. Ya, dari 2015 sampai 2018. Nah, di selang itu 2017 nyobain nih distro jalan, sembako juga, telur juga jalan. Ya. Sempat dia berhenti dulu usaha, balik lagi kerja lagi. Oh, sempat kerja dulu. Iya, sempat kerja dulu. Nah, pulang 2019 baru deh. Sebenarnya sebelumnya di rumah sih, karena di rumah udah gak kontrol gitu ya. Iya. Aja kita pindah ke sini, buka usaha di sini. Alhamdulillah sampai sekarang bisa seperti ini. Oke. Nah, ini Itu kan ada perjuangan gitu ya Iya. dari setiap. ini kan udah kebilang sukses ya teh, tuh itemnya juga banyak. Nah, sebelum gede kayak sekarang, pernah gagal nggak sih dalam bisnis teh? Gagal ada lah. Dulu sempat ada orang gitu ya yang mau Ada aja ya. ada aja gitu ya yang mau ini itu gitu. Tapi untuk alhamdulillah ya selalu dilindungi gitu. Iya, Sama Allah benar. Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Makanya dari setiap kita mau usaha selalu diniatkan untuk ibadah gitu ya. Iya, Ibadah benar gitu. teh. Dari setiap doa, dari setiap apa, alhamdulillah selalu ada dalam lindungan Allah gitu. Damit-amit lah, Ya. jauhin sama hal-hal yang buruk-buruk lah. Nah, ini kan sebetulnya kalau pernah gagal lumayan kena mental ya teh, terus semangat juga kena. Nah, sedangkan teteh kan bisa survive sekarang ya, bangun lagi gede gitu. Nah, boleh berbagi nggak kiat-kiatnya buat para pengusaha nih biar tetap semangat walaupun pernah gagal, caranya gimana teh? Intinya jangan pernah putus asa ya, karena kegagalan itu keberhasilan yang tertunda. Iya, bener Gitu banget tuh. Jangan pernah kayak aduh kok toko sepi terus gitu ya, terus barang-barang makin mahal makin apa, pasti ada hitung-hitungan sama modalnya. Iya. Intinya terus aja berjuang, bukan berarti satu usaha kita tuh harus itu aja. Kita harus iya. harus kreatif gitu ya. Apa sih sekarang yang lagi in misalnya gitu ya, Iya. kalau misalnya nggak di usaha sembako aja, misalnya usaha-usaha yang lainnya, kita harus kreatif, apa ya harus dicari kayak gitu. Syukur-syukur ada satu usaha yang memang udah jodohnya, udah rezekinya gitu ya. Jangan Jodoh-jodohan ya. jangan pernah juga pengen nyoba usaha misalkan yang lain gitu ya, kayak orang lain sukses di bidang Ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Nah, lagi FOMO gitu kan. Nah, kadang-kadang kita tuh harus benar-benar fokus dulu dalam satu usaha. Kalau usaha itu udah kita dapat, udah kita benar-benar udah tahu, nah mangga gitu mau usaha yang lain. Tapi kalau misalnya masih mau nyobain ini itu, sebaiknya difokusin gitu dalam setiap fokus ya. usaha-usaha itu. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak teh. Sebelumnya maaf mengganggu Enggak waktunya. apa-apa. Ini dari mana? Ini dari mana-mana. Iya. Maaf diganggu teh. Makasih, Iya, sukses makasih terus ya. Buat semuanya juga semangat ya untuk usahanya. Iya, nuhun. Dari obrolan Ayogi hingga ke Teh Ine, kita bisa mendapatkan satu prinsip dan simpul yang sama. Tumbuh dan berkembang bukan hanya berdasarkan wawasan dan materi saja, tapi ada juga dari sisi spiritual. Kerja di sini, ah. Halo. Kerja di sini ya? Ya, Gimana kerja di sini? Enak nggak? alhamdulillah nyaman, seru kerja di sini karena partner-partnernya yang wah luar biasa. Oh ya, namanya siapa, ah? Nama saya Ijal. Oh, namanya Ijal. Ya. Udah lama di sini? Saya di sini
Kayak setahun. Ayahnya. Saya awal dikontrak di sini pas bulan Ramadan. Oh, sudah Ya, Ramadan. jadi kalau ketemu Ramadan lagi berarti saya setahun, berarti belum ya sekarang ya. Oh iya Jadi iya. belum setahun saya. Iya, siap. Terus yang kesini belanja yang belanja kesini banyak setiap harinya. Wah, kesini yang belanja luar biasa banyak tiap harinya, terutama kalau ada minyak. Karena di sini harga minyaknya spesial pokoknya. Oh, terbaik nih minyaknya. Iya, se-Majalaya, se-Bandung Selatan mah Sayogi juaranya minyak kita. Mantap. Pokoknya Kesini ya mampir pokoknya. ya buat yang mau belanja, yang jualan boleh ke Sayogi, nanti saya ladangin lah. Siap. Makasih ya. Ya, siap. Buat kalian yang mau berbelanja ke sini, ini saya tampilkan alamatnya. Toko sembako itu bukan cuma tempat jualan. Ini adalah titik temu antara kerja keras petani, keringat pedagang, dan doa ibu-ibu rumah tangga. Di situ uang 1000 pun punya arti. Dan kadang kita lupa bahagia itu sederhana. Sesederhana bisa beli kebutuhan dapur hari ini. Kali ini saya sudah di tengah perjalanan menuju ke cabang toko Sayogi yang ada di Ciparai. Yang dilewati kali ini saya menggunakan jalur favorit saya, yaitu Jalan Cimariuk. Di tengah padatnya perkotaan, melihat lahan hijau walaupun sedikit, rasanya cukup bikin fresh di tengah penat. Apalagi kalau lewat jalur ini di sore hari atau enggak di pagi hari, suasananya lebih adem. Jalan ini juga sering dipakai ketika banjir. Kalau dari arah Majalaya, terus kalian udah nemu alun-alun Ciparai, kalian tinggal lurus dikit. Nah itu di depan belok kiri, tinggal lurus aja. Lokasinya nanti ada di Jalan Andir dekat Alfamart. Nah ini kita udah nyampe ya di lokasinya. Kurang lebih dari nampak depan seperti ini. Kita coba explore ya. Ini paling depan ada beras. Berasnya ada 3 jenis, mulai dari harga 14.000 aja per kilo sampai 15.000 per kilo. Lumayan nih kalau dibanding pasaran, selisihnya bisa 1-2 ribu per kilo. Telur fresh juga ada, kalian tinggal pilih terus timbang sendiri. Ini minyak kemasan juga ada, kalau beli harga dusan lebih murah ya hitungannya. Terus ada bawang, lumayan, bawang juga selisihnya gede dibanding pasaran. Ada golak aren juga. Tukang risoles nih ada, tepung roti bisa kiloan bisa karungan. Terus tepung terigu juga ada, ini dari berbagai merek, bisa beli kiloan, bisa juga beli karungan. Sebelah sini ada penyedap, ada garam, terus ada tepung tapioka. Yang mau tepung kiloan, kalian tinggal ambil dari karung sesuai jenisnya masing-masing. Beras karungan sama gula karungan juga ready ya. Mister belanja? Ya, Ya. Jauh-jauh dari Bangladesh belanjanya ke sini juga. Beliau sering katanya ke sini, cuman gugup waktu ditanya di depan kamera. Yang butuh buat hajatan nih ada kerupuk udang padi kapas. Si AA ini nanti yang akan bantu kalian kalau kalian belanja ke sini. Kita coba aja kenalan ya. Siapa namanya? Aedi. Ini udah lama kerja di sini ya? Udah hampir 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kurang Ini lebih. yang cabang 2 ya? Ya, cabang 2. Oh, cabang 2. Nah, tiap hari di sini rame nggak? Alhamdulillah ramai. Rame. Ya, Kebanyakan kenapa datang ke sini yang beli A? Yang beli ke sini kenapa Cina? Alasannya apa, murah atau pelayanannya bagus atau gimana? ya pelayannya bagus, kayaknya murah-murah. Buka dari jam berapa? Buka setengah 8. Setengah 8. Ya. Tutupnya jam berapa? Tutupnya jam 5. Tutup jam 5. Ya, Oke, siap. Nuhun Aedi. ya sama-sama. Aedi bolang Cina. Siap. Nah kalau kalian ke toko Sayogi yang di Ciparai, nanti ketemunya sama ID Bolang ya. Nah kalau di sini plastik-plastik, kresek-kresek, karet, agar-agar itu ada ya. Nah di bawahnya ada micin berbagai ukuran. Terus nah ini alat tempur ibu-ibu semua ini.
Tuh Bu, ada sabun hadiah Tupperware. Biasanya ibu-ibu sensitif kalau Tupperware. Sampo-sampo, sabun lengkap ya. Mari Mas, Teh Sisri, Nutisari juga ada. Iyo si Mister bulak-balik jika angkot, ngaborong jika na. Selain beli satuan, kalau mau dus-dusan juga bisa kayak Royco, kecap-kecap, deterjen, terus masih banyak juga varian lain. Nah, ini konsumsi akhir bulan nih. Ada mie instan dari berbagai macam merek beserta variannya. Kalau di sini mie paling murah itu ada mulai harga dari 2000 aja. Nah, tukang es teler tuh ada SKM. Turun ke rak kedua, kalau di sini banyak kopi-kopian ya. Selain kopi-kopian, ini susu sachet juga ada. Karena kebetulan hari ini pengelolanya ada, kita coba ajak ngobrol ya, sekalian silaturahmi. Katanya sih pengelola di sini artis TikTok. Kita coba samperin ya. Nah, ini pengelola dari ST2, tadi dari ST1 ya. Nah, siapa namanya, A? Iman. Iman. Ini udah lama di sini. Bukanya? Udah lama. Bedanya sama ST1 apa? Beda apanya? Beda produknya sama atau ada bedanya di sini? Ya produknya sama sih, cuman ada lebih-lebihnya di sini kan, ada elektroniknya beda gitu. Ada barang yang nggak ada di ST1 ada di sini. Oh gitu, berarti di sini ada yang ada di sana nggak ada gitu ya? Iya. Ada hari liburnya? Ada tuh hari libur mah, penting itu mah hari Minggu. Oh hari Minggu berarti libur ya? Iya. Oke. Nanti nomor WA-nya bisa dicantumin di sini ya, boleh? Boleh. Oke, nuhun. Yuk, sama-sama. Orang-orangnya humble ya, friendly. Kalian kalau kesini insya Allah nyaman. Ini sama kayak ST1, kerupuk bal-balan juga ready. Mie instan dus, kopi-kopian, terus ada spaghetti seduh, styrofoam, ada kerupuk MP, bal-balan, kerupuk poco sama selonok juga ada loh. Terus ada cabai bubuk, ada marinasi, ada kunyit bubuk, ketumbar, banyak deh di sini lengkap ya. Cengek bal-balan, kacang ijo, kacang tanah, mie telur, terus ada makaroni-makaronian juga, tepung beras sama tepung ketan juga ada ya. Ini ada kemiri, terus ada pop mie. Wah ini sama lengkapnya sih kayak di Cilengke. Saya boleh diganggu sebentar? Mangga, biasa. Mangga. Kalau yang belanja biasanya buat kebutuhan rumah atau dijual lagi tuh? Macam-macam. Ada yang Macam-macam. buat rumahan, ada buat jualan, ada buat olahan makanan, ada. Oh, berarti komplit di sini ya? Bisa komplit melayani. Bisa dikirim atau khusus ke sini? Kalau ada armada bisa dikirim, tapi kadang armadanya belum siap. Oh, berarti mending ke sini aja gitu. Oh. Kalau hari libur ada? Hari libur hari Minggu biasa, terus kalau ada hari-hari seperti 17 Agustus, terus Lebaran di mana libur kita. 17 Agustus tanggal-tanggal merah gitu libur? Ya memperingati atau tepatnya. Nyanya dagang wae. Aku udah kayak wae ngalah duit, capek duitnya seloba. Kalau paling laris di sini apa? Nah, yang paling laris biasanya ini terus minyak yang paling nomor 1, telur, kacang, beras. Yang paling nomor 1 minyak. Minyak. Emang karena harganya murah? Bagaimana? Ya, kalau menurut yang beli memang di sini murah gitu. Oh gitu ya. Kalau mau belanja ke sini caranya gimana? Bisa ngambil dulu atau langsung ke kasir dulu? Biasa di sini transaksi dulu. Transaksi dulu, baru nanti dikasih barangnya gitu. Supaya teratur, biar gak ada yang kelewat gitu barangnya, atau pembayarannya gak kelewat, biar tertib gitu. Oke siap, nuhun. Ya, maka sami-sami. Hidup ini kadang bikin kita ribet sama hal-hal besar, padahal kuncinya ada di hal kecil. Beras di piring, minyak di wajan, dan garam di sayur. Kalau kita bisa menghargai yang sederhana, kita akan lebih kuat saat mengejar yang luar biasa. Jadi buat kalian yang lagi sibuk ngejar kehidupan, coba deh sesekali mampir ke toko sembako. Lihat gimana kehidupan sederhana ini ngajarin kita soal kerja keras, soal syukur, soal arti cukup.
Karena kadang yang menjaga kita tetap kuat bukan hal besar, tapi justru hal kecil yang setia yang ada di sekitar kita. Kalau kalian lewat ke daerah ini, mampir ke toko Sayogi, siapa tahu toko ini jadi bagian dari cerita sederhana kalian juga. Dan by the way, ini ketika saya pulang dari toko, awannya ngebentuk apa ya, kayak nggak asing. Mudah-mudahan ini tanda kebaikan, keberkahan, dan keselamatan untuk kita semua. Terima kasih sudah ikut menyusuri kisah hari ini bersama saya. Dan semoga setiap langkah sederhana kita selalu dipertemukan dengan rezeki yang penuh berkah. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetaplah sederhana, tetaplah bersyukur. Sederhana itu bukan susah, tapi sederhana itu cukup.